Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofyan Sauri, mahasiswa STS Al Mujadid Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi saya yang berjudul zakat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah akuntansi syariah dengan dosen pengampu Ibu Siti Fatimah ME. Oke, baiklah teman-teman, kita langsung saja masuk kepada pembahasan. Yang pertama itu kita masuk kepada tentang penerima zakat. Nah, jadi adapun orang-orang yang berhak menerima zakat itu tidak semua orang berhak menerima zakat, tetapi ada beberapa jenis orang atau golongan yang telah ditentukan oleh Allah atau yang berhak menerima zakat ataupun sedekah. Bahkan mereka itu boleh meminta haknya bila mana orang yang berhak membayar zakat itu tidak memberikannya. Nah, apakah disebabkan mereka itu tidak tahu ataupun lupa? Nah, baiklah, untuk dapat mengetahui kriteria tersebut dapat diikuti pendapat para ulama 4 mazhab yang tertera di bawah ini. Yang pertama itu fakir miskin. Nah, mereka adalah orang-orang yang memerlukan bantuan dan tidak memiliki kecukupan. Yang kedua itu ada amil zakat. Amil zakat adalah pengurus zakat yang ditunjuk oleh pemimpin atau wakil-wakilnya. Mereka bertugas untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang kaya dan juga bertugas untuk menjaga, menghitung dan membagikannya. Kemudian yang ketiga itu mu'alaf. Mu'alaf adalah orang-orang yang diberi zakat dengan maksud melunakkan hati mereka atau mengukuhkan hati mereka di atas Islam. Itu yang berhak menerima zakat. Kemudian yang keempat, memerdekakan budak. Artinya bagian zakat yang digunakan untuk membebaskan budak belian atau menghilangkan semua bentuk sistem perbudakan. Itu juga orang yang berhak menerima zakat. Yang kelima ada gharim. Gharim itu adalah orang yang menanggung hutang atau tidak mampu melunasi. Jadi orang yang banyak hutang itu juga termasuk orang yang berhak menerima zakat. Kemudian yang keenam ada fisabilillah, adalah orang yang berjalan di jalan Allah. Nah, itu berupa orang yang beramal, orang juga yang juga menyampaikan kepada kita tentang keridhaan Allah. Kemudian ada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu adalah musafir yang berada jauh dari negerinya, jauh dari kampung halamannya. Kemudian dia kehabisan uang atau terjadi sesuatu yang menghabiskan seluruh uangnya, maka itu juga termasuk orang yang berhak untuk kita berikan zakat. Kemudian orang miskin. Orang miskin adalah orang yang tidak cukup penghidupan dan dalam keadaan kekurangan. Jadi ada fakir, ada juga miskin, itu termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, kedelapan itu adalah golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, setelah kita mengetahui orang-orang yang berhak menerima zakat, kemudian kita masuk kepada orang-orang yang tidak boleh menerima zakat. Nah, yang pertama itu adalah keluarga Nabi Muhammad SAW. Nabi dan keluarganya tidak boleh menerima zakat sedikitpun berdasarkan pernyataan tegas dari Rasulullah SAW. Dalam firman-Nya, dalam hadisnya yang artinya zakat adalah kotoran dari harta manusia, tidak halal bagi Muhammad dan tidak halal pula bagi keluarga Muhammad SAW. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, kemudian setelah ada Nabi Muhammad, kemudian ada juga orang kaya. Orang kaya adalah orang yang tidak berhak menerima zakat. Nah, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada zakat bagi orang kaya maupun yang masih kuat bekerja. Di sini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Kemudian hadis ini menegaskan bahwa orang kaya itu tidak berhak menerima zakat, melainkan berhak mengeluarkan zakat. Karena di dalam harta orang kaya terdapat hak-hak orang miskin. Di samping itu, di dalam harta yang banyak juga itu terdapat harta-harta yang kotor atau harta yang subhak. Oleh karenanya harus disucikan dengan mengeluarkan zakat. Nah, baiklah teman-teman, setelah kita membahas tadi tentang orang-orang ataupun golongan yang berhak menerima zakat, kemudian juga kita membahas tentang golongan yang tidak boleh menerima zakat, sekarang kita masuk kepada pembahasan tentang hikmah zakat. Apa sih hikmah zakat itu? Apa sih tujuan dari akuntansi menurut Mahmudi 2008 adalah yang pertama, untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien dan efektif atas zakat, infak, sedekah, hibah dan wakaf yang dipercayakan kepada organisasi atau lembaga pengelola zakat. Tujuan ini terkait dengan pengadilan
pengendalian manajemen atau manajemen kontrol untuk kepentingan internal organisasi. Nah, kemudian hikmah yang kedua atau tujuan akuntansi zakat yang kedua itu memberikan informasi yang memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat ataupun dari manajemennya untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab dalam mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan zakat, infak, sedekah, hibah dan wakaf dan yang lain sebagainya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat untuk melaporkan kepada publik atau kepada masyarakat atas hasil operasi dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntansibilitas atau accountability. Nah, sekarang kita masuk kepada poin D, perlakuan akuntansi zakat berdasarkan PSAK nomor 109. Jadi zakat merupakan salah satu bentuk transaksi syariah dalam donasi sosial sehingga perlu mengatur sendiri perlakuan akuntansinya yang bersifat standar. Sebagaimana dalam transaksi komersial dikenal mudharabah, musyarakah, ijarah, salam dan istisna dan sebagainya. Nah, kemudian pada rancangan ED PSAK 109 yang pernah disusun oleh IAI sebagai satu tahap yang dilalui menuju penyusunan PSAK terdapat usulan bahwa ruang lingkup pemberlakuan PSAK tentang zakat dan infak ataupun sedekah adalah entitas pembayaran zakat atau entitas pengelola amil dan juga entitas penerima zakat. Kemudian terdapat masalah manakala entitas pembayaran zakat diusulkan sebagai salah satu pembagian yang mengikuti PSAK ini, karena hakikatnya perusahaan entitas tidak wajib membayar zakat. Subjek yang memiliki kewajiban membayar zakat hanyalah individu saja, sehingga Majelis Ulama Indonesia atau yang kita kenal sebagai MUI itu menolak untuk mengeluarkan fatwa yang intinya perusahaan wajib mengeluarkan zakat seperti yang pernah diusulkan IAI. Nah, kemudian akhirnya ED PSAK tahun nomor 109 tentang akuntansi zakat dan infak atau sodako itu dengan kata lain hanya untuk organisasi pengelola zakat saja, sedangkan entitas pembayaran dan entitas penerima diharapkan mengacu pada PSAK nomor 101 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan syariah. Baiklah, berdasarkan pemaparan saya tadi, kita masuk kepada kesimpulan. Jadi, kesimpulannya adalah zakat merupakan salah satu bentuk transaksi syariah dalam donasi sosial sehingga perlu pengaturan sendiri perlakuan akuntansinya yang bersifat standar. Sebagaimana dalam transaksi komersial dikenal mudharabah, musyarakah, ijarah, salam dan istisna dan sebagainya. Itulah hasil materi yang saya sampaikan. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.